Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi virus corona terhadap kurang lebih 15.000 anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Lampung dalam sebulan. Penyuntikan dosis pertama vaksin ke anggota DPR RI juga telah dimulai sejak Rabu kemarin. Vaksinasi massal tersebut digelar di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun demikian, tidak ada acara seremoni khusus menandai dimulainya program vaksinasi itu. Hal ini berbeda dari seremoni vaksinasi terhadap para tenaga kesehatan, pedagang pasar, lansia, guru, hingga awak media. Ya, informasi selengkapnya mengenai vaksinasi untuk para wakil rakyat. Kita langsung bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, Sirena, bagaimana jalannya pemberian vaksin atau vaksinasi kepada para anggota DPR ini? Apakah ada keluhan dari mereka yang sudah melakukan vaksinasi ini, Sirena? Ya, Rolando dan juga pemirsa, hari ini para wakil rakyat yang termasuk ke dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi memulai vaksinasi COVID-19. Namun diketahui bahwa untuk proses vaksinasi COVID-19 ini sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 25 Februari dan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada pukul 8 hingga pukul 11, lalu juga nanti akan dilanjutkan kembali pada tahap kedua yaitu pada pukul 13.30 hingga 15.30. Tadi Rolando, kami juga sempat melihat bahwa sempat terjadi adanya antrian begitu pada saat ingin menerima vaksin, di mana memang kami melihat bahwa cukup banyak antusiasme begitu dari orang-orang yang memang ingin menerima vaksin, sehingga dengan terpaksa memang dikarenakan adanya antrian yang cukup panjang, antrian tersebut dibubarkan terlebih dahulu untuk mengurangi adanya kerumunan, dan juga nantinya mereka diharapkan akan datang kembali pada pukul 13.30 pada saat tahap kedua pada hari ini untuk vaksinasi ini akan dibuka. Namun dapat kami laporkan, Rolando, bahwa pelaksanaan vaksinasi yang berlokasi di Gedung Kura-Kura DPR RI pada saat ini dilakukan secara terbatas dan cukup tertutup, di mana mungkin dapat dilihat di belakang kami bahwa vaksinasi ini dilakukan di ruangan yang ada di belakang kami dan juga dilakukan dengan tirai yang dibuka ataupun dilakukan juga secara tertutup, sehingga memang tidak bisa dilihat dari luar oleh kami yang berada di luar ruangan yang berada di kawasan gedung DPR ini. Dan memang sayangnya pelaksanaan vaksinasi gedung DPR RI ini tidak seperti pelaksanaan vaksinasi pada umumnya yang dilakukan secara terbuka ataupun secara seremonial begitu, seperti pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian juga dilakukan kepada lansia, tenaga kesehatan, pedagang, guru, atlet nasional, hingga awak media yang memang dapat dilihat secara nasional begitu. Tadi juga Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menjelaskan bahwa sebenarnya untuk proses vaksinasi di kawasan gedung DPR RI ini dilakukan secara terbuka, namun memang proses vaksinasi ini dilakukan dalam ruangan yang tertutup untuk menghormati privasi dari setiap orang yang melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga memang diharapkan untuk awak media juga dapat menghormati proses vaksinasi tersebut, sehingga kami juga tidak dapat meliput secara lebih dekat begitu kepada anggota DPR yang memang divaksinasi pada hari ini. Selain itu juga kami mendapatkan informasi bahwa tidak hanya anggota DPR saja yang mendapatkan vaksinasi COVID-19, namun juga keluarga dari anggota DPR beserta dengan staf pendukung yang bekerja di area gedung DPR RI ini juga mendapatkan vaksinasi COVID-19, sehingga diperkirakan ada ribuan orang yang menerima proses vaksinasi COVID-19 ini. Rolando. Baik, jadi sejak dimulainya proses vaksinasi di sana, jadi tidak hanya wakil rakyat, keluarga, dan juga petugas di sana juga divaksin, ya kan? Nah, ini sudah berapa banyak yang divaksin di sana dan berapa banyak targetnya? Lalu seperti apa alur vaksinasi untuk yang kedua ini?
Ya Rolando, sayangnya kami tidak mendapatkan informasi secara detail begitu terkait dengan untuk hari ini sendiri ada berapa banyak orang yang menerima vaksinasi COVID-19 di gedung kura-kura DPR RI. Tadi juga kami sempat bertanya kepada Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan ia juga tidak menjelaskan secara spesifik sebenarnya berapa banyak orang secara keseluruhan yang menerima proses vaksinasi COVID-19 di area DPR RI. Dasko juga mengatakan bahwa pada saat pihaknya mendapatkan informasi terkait dengan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, memang DPR sedang melakukan reses sehingga hal tersebut juga langsung diberitahukan kepada fraksi yang bersangkutan dan fraksi yang bersangkutan tersebut nantinya juga langsung meneruskan kepada anggota-anggota yang berada di bawahnya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa anggota DPR juga sudah mendapatkan vaksinasi. Mereka adalah anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS, Mardani Alisera, serta anggota DPR dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq. Selain itu juga dari Kementerian Kesehatan menargetkan untuk proses vaksinasi COVID-19 ini yang akan dilaksanakan terhadap kurang lebih 15.000 anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, dan diharapkan dapat selesai ataupun rampung dilakukan dalam waktu 1 bulan. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda. Nah, kita berharap ini bisa rampung dalam sebulan sesuai dengan targetnya ya. Ya, selamat bertugas kembali Sirena. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.